Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan juga selamat sore semuanya. Ketemu lagi di pertemuan ke-9 setelah kemarin kalian menyelesaikan ujian tengah semester ya, yang sudah dijalankan pada minggu lalu. Semoga hasilnya nanti sesuai dengan menjadi nilai yang terbaik dan menjadi nilai kalian di pertemuan ini lebih baik lagi. Oke. Pada hari ini kita akan membahas di pertemuan 9 transformasi digital menuju era disruptif dan revolusi industri 4.0. Perlu kalian ketahui dan juga sama-sama sudah kita ketahui bahwa saat ini ya revolusi industri 4.0 sudah masuk dan sudah ada di depan mata kita ya. Makanya dari sekarang ya, perlu kalian persiapkan, jangan sampai sumber daya kita menjadi tertinggal dengan revolusi industri 4.0 ini. Baik, langsung aja kita mulai pertemuan ke-9 ini. Ya, sebelum kita lanjut di materi pembahasan, saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah video ya yang menjelaskan tentang revolusi industri 4.0. Silakan. The fourth industrial revolution has begun, and you have the chance to be part of it. This isn't going to be like before. It's not about the steam that powered our factories in the first revolution, or the mass production model that dominated the second, or even the emergence of computer-driven systems from the third revolution that we're living in today. Industry 4.0 is about connectivity. It's an opportunity to radically change the way industry responds to the needs of society. As previous industrial revolutions were led by innovations in manufacturing processes and systems, the advancement of Industry 4.0 will be driven by a smart, interconnected, pervasive environment. The opportunities for disruption are huge, and those left behind will feel it acutely. There is still space for leaders of this new revolution to emerge, but the race has already started. Understanding what current leaders are doing will help you join them. KPMG formally examined what those trailblazers were doing in their factories and their offices, and it revealed some thought-provoking findings. Our research highlighted a number of areas that current Industry 4.0 leaders are focusing on. Leaders are planning ahead with clear strategic vision, driven by performance and tying investment to proven opportunities for growth, progress, and innovation. They are focused on discovering how smart products and processes can be developed. Integration is key. The major players are moving away from isolated silo-driven development, which limits scope and value of new projects. Instead, they are moving towards large-scale and proactive integration across their enterprise and among their customers, supply base, and products. To ensure they are aware of every possible opportunity Industry 4.0 technology has to offer. Perhaps most importantly, they are not afraid to think big and act bold. This means nurturing innovation, developing disruptive thought processes aimed at devastating the status quo, and looking for opportunity in every element of their value chain, from which products are designed and how they are produced, to who they are sold to and how they are purchased. Your organization may be radically different in the future, with a range of products, services, and processes
you can't currently predict. Do you want to join the leaders of Industry 4.0? Can you afford not to? Then our advice is, plan ahead. Fight radical change with integrated radical action. And embrace the fact that it's time for manufacturers to step up and start making smart, bold moves. If you don't, you could be left behind. You have this chance. Let us help you take it. Oke, itu tadi ya video penjelasan sedikit terkait dengan revolusi industri 4.0. Jadi revolusi industri 4.0 sudah ada di mata kita ya. Revolusi ini ditandai dengan pemanfaatan teknologi digital. Semua dimanfaatkan menggunakan teknologi digital yang disebut dengan Internet of Things. Nah, pada revolusi industri 4.0 kita akan menghadapi yang namanya ini era di mana VUCA World. VUCA World itu adalah salah satu tantangan yang dihadapi di dalam revolusi industri 4.0. VUCA itu akronim dari Velocity, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity. Nih, Velocity, kemudian Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity. Kenapa disebut dengan Velocity? Velocity itu adalah di mana volatil atau bergejolak. Ya. Volatil itu bergejolak, kemudian uncertainty itu tidak pasti. Kemudian untuk kompleks atau complexity, kompleks, dan ambiguity, ambigu, tidak jelas. Jadi nanti di dalam revolusi industri 4.0 itu atau revolusi 4.0 itu kita akan menghadapi namanya volatil, ya, bergejolak terus cepat, ya, perubahannya cepat, uncertain, kemudian ketidakpastian. Internet of Things, ya, Internet of Things, informasinya begitu cepat sekali, jadi tidak pasti. Bahkan bisa disebut sebagai hoax gitu ya. Tapi itu semuanya bisa dari hoax itu menjadi kompleks ya. Bahkan ada juga yang menjadi ambigu. Ya. Ini nah, velocity kita bahas terlebih dahulu. Pertama, velocity. Velocity itu definisi dari fast moving. Kemudian unpredictable dan sudden change, ya. Sudden change, increase rate of change. Jadi nanti ada peningkatan yang berubah. Ya. Jadi di dalam revolusi industri 4.0 itu industri akan berubah, volatilnya akan berubah. Ya. Tidak ada lagi bisnis yang stabil, ya. Bisnis tidak stabil atau rapuh. Kemudian yang kedua, kompetensi semakin ketat ya di revolusi industri 4.0. Kompetensi akan teknologi itu akan semakin ketat, ekonomi makin tidak pasti gitu. Kemudian kalau dulu itu bisnis grow itu flat ya atau naik terus perlahan-lahan, sekarang bisnis grow itu bisa naik turun cepat sekali, tidak bisa dipastikan. Makanya ada perusahaan yang tahu-tahu tinggi pendapatannya, tapi tahu-tahu bisa menurun sangat cepat atau drastis sekali. Ya. Contoh di sini. Nah, ini ada contoh GoPro ya. Ada yang pernah menggunakan GoPro ya. Nah, ini terjun bebas nih, ya, velocity-nya terjun bebas. Nanti saya jelaskan. Jadi roller coaster, seperti roller coaster, dulunya naik, kemudian sekarang terjun bebas.
Nah, di GoPro ini berdiri di tahun 2012, fokusnya pada kamera aksi ya. Kemudian tahun 2015 ini pemasukan GoPro mulai berkurang. 2015 mulai turun dengan adanya kamera aksi seperti TomTom, Olympus, kemudian ada Xiaomi, ada Sony ya. Dan nilai saham di GoPro tahun 2018 itu tinggal 6,21 US per lembar dari sebelumnya 86 US per lembar. Kemudian di tahun 2018 juga memberhentikan sekitar 200 sampai 300 pekerja pada Januari 2018. Nah, di GoPro itu juga mengalami kegagalan di mana ini drone yang digadang-gadang yang sebelumnya luncurkan ternyata tidak stabil sehingga harus ditarik kembali 2.500 unit karena mudah rusak ya. Nah, itu tadi velocity. Kemudian ada uncertainty. Uncertainty itu ketidakpastian. Unclear. Jadi uncertainty ini tidak ada lagi yang pasti. Contoh juga ada pada sebuah taksi. Ya, taksi banyak membeli ini. Dulunya para pemilik usaha taksi itu berinvestasi pada membeli taksi. Kemudian rekrut driver, kemudian mulai melatih mereka. Nah, ternyata saat ini itu sudah tidak pasti. Bahkan seperti taksi Uber, kemudian ada Grab ya. Itu ketidakpastian. Kemudian ketika sebuah retail ya, saat ini ketidakpastian, uncertainty juga terjadi di toko-toko besar ya, seperti yang kalian ketahui di Indonesia seperti Ramayana, kemudian beberapa toko di besar di Jakarta juga sudah mulai tutup. Sampai karyawannya harus dirumahkan. Gitu. Jadi investasi dulunya supermarket itu investasi pada gedung, kemudian menambah gudang, menambah karyawan. Nah, saat ini ya, itu digantikan oleh teknologi, oleh marketplace ya. Nah, kemudian ada complexity. Complexity ini adalah kompleks ya, kompleks. Jadi bisnis ini semakin kompleks sekarang, semakin rumit. Yang dulunya harus memikirkan profit, sekarang memikirkan customer. Kemudian tambah lagi harus harus memikirkan CSR, kemudian stakeholder dan sebagainya. Itu. Kemudian ada yang terkait dengan ambiguity ya. Ambiguity ini ambigu. Semuanya itu semakin rancu ya, tidak jelas. Jadi di poin industri poin 4 itu nanti ada ambigu. Pendapatan itu bisa tidak jelas, pendapatan karena iklan atau pendapatan karena membuat promo atau pendapatan karena dari misalnya membuat sebuah giveaway atau misalnya dari video dan sebagainya. Ya, semuanya semakin rancu, tidak jelas dengan aturan bisnis. Aturan bisnis pun juga akan semakin rancu. Nah, kemudian juga pada saat merancang sebuah strategi biasanya datang pemain baru juga. Ya. Contoh nih sekarang pengelola bioskop pun sudah mulai pada tutup karena udah ada Netflix, ya. Kemudian ada Netflix, ya. Bahkan sekarang ada bioskop-bioskop pada tutup ya. Nah, itu sudah menggunakan ada lagi Netflix, kemudian ada lagi Disney Hotstar gitu kan. Nah, itu ambigu ya, tidak jelas. Ya. Contoh lain
ya, contoh lain yang terkait dengan ini dilema dari 4.0 itu adalah nantinya perusahaan-perusahaan yang tidak mengikuti revolusi industri maka akan terlindas atau tergulung oleh industri ini. Nah, contoh dulu CEO Nokia, CEO Nokia nih ya, tidak melakukan apa-apa sehingga menghasilkan hilang atau kalah lah. Kami tidak melakukan kesalahan tapi entah bagaimana kami kalah. CEO-nya aja bilang bahwa we didn't do anything wrong but somehow we lost. Jadi mereka tidak melakukan kesalahan sama sekali tapi mereka kalah di dunia industri. Karena saat ini seperti kita ketahui ya, produk-produk Nokia itu dulu sangat tren sekali. Ya. Dulu Nokia itu handphonenya aja udah canggih-canggih. Ya. Namun karena tidak mengikuti perkembangan, akhirnya mereka kalah dengan adanya produk-produk yang semakin murah dan sebagainya. Ya. Oke. Kemudian di dalam revolusi industri ini contoh tadi GoPro era disruption itu pasti akan terjun bebas ketika tidak mengikuti perkembangan. Ya, ketika tidak mengikuti perkembangan maka akan terjadi namanya disruption. Kemudian sama di Indonesia pun sekarang sudah banyak industri disruption yang digunakan. Contoh misalnya penggunaan kartu yang dulunya di tiap-tiap gerbang tol itu harus menggunakan kartu, tempel kartu, sekarang sudah tidak digunakan lagi. Sekarang lebih udah menggunakan langsung palang otomatis ya, nanti keluar udah tinggal bayar ya. Dulu kan harus ada petugasnya. Nah, itu masuk dalam revolusi industri. Sekarang petugas sudah hilang, ya, digantikan dengan teknologi. Ya. Nah, revolusi industri 4.0 atau industri revolution 4.0. Nah, kita lihat revolusi industri itu dimulai dari revolusi industri 1.0 atau 1.0 ya. Di sini dimulai pada tahun sekitar 1750-an ya. Dimana revolusi ini pada mulanya ya, tadi di video yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi revolusi industri 1.0 dimulai dengan manusia melakukan proses produksi. Jadi manusia menggunakan pada saat itu ya di tahun sekitar 1750 sampai 1850 itu besar-besaran menggunakan di mana manusia itu masih berburu ya. Masih berburu menggunakan tenaga hewan untuk digunakan. Nah, kemudian muncullah revolusi industri 2.0. Nah, 2.0 ini dimulailah fase industri, ya, fase industri di mana ditemukannya mesin uap. Ya. Nah, dengan ditemukan mesin uap itu mulailah menggunakan ini dari sebelumnya mekanik menggunakan tenaga manusia dan tenaga hewan. Ini mulailah menggunakan tenaga uap. Makalah diketemukan tenaga uap. Ya, tadi di video sudah dijelaskan ya. Kemudian revolusi industri 2 dikenal revolusi dengan revolusi teknologi ya. Fase pesatnya industri di abad 19 dan abad 20. Nah, revolusi industri 2.0 itu ditandai dengan munculnya pembangkit listrik atau tenaga listrik atau tadi mesin uap ya. Maka waktu revolusi industri tahun ini di 2.0 ini muncullah beberapa
kemunculan seperti pesawat telepon, mobil, pesawat, ya pesawat terbang, kereta api dan sebagainya. Ini muncullah listrik, mekanik, muncullah industri 2.0. Nah, kemudian pada revolusi 3.0 muncullah namanya IT, ya. Muncul IT, revolusi industri 3.0. Kalau di sini ini tadi ditemukannya mesin uap, kemudian ditemukannya listrik. Nah, kalau di revolusi 3.0 ini muncullah IT, ya, information technology. Jadi di dalam pabrik-pabrik sudah menggunakan menerapkan revolusi 3.0 menggunakan IT, menggunakan komputer untuk memproduksi produk, menggunakan IT, menggunakan mekanisme teknologi informasi. Nah, kemudian di revolusi 4.0, nah itu muncullah teknologi era disruption, yang sebelumnya elektronik, kemudian mesin. Nah, ini digantikan oleh IT, mekanik, kemudian elektronik itu menjadi mengecil, jadilah IT yang lebih besar. Nah, ini era disruption mulailah di sini. Contoh era disruption di sini misalnya dulu teknologi misalnya seperti pemilik taksi, ya, itu besar-besaran membeli perusahaan menginvestasikan untuk membeli taksi, membeli mobil. Nah, itu sekarang digantikan dengan era revolusi industri. Digantikan oleh IT. Ya, digantikan oleh IT, di mana pemilik aplikasi, ya, seperti Uber, seperti Gojek, itu kan tidak memiliki taksi, ya, tapi digantikan oleh pemilik, ya. Kemudian contoh lain seperti RNB, ya, RNB ini sebuah aplikasi untuk sewa hotel, nah, atau properti, ya. Jadi RNB itu menggunakan teknologi untuk menyediakan sewa kamar, menyediakan sewa hotel. Nah, kalau dulu di revolusi industri 3.0 ini pemilik properti atau hotel itu menyiapkan hotel terlebih dahulu untuk disewakan. Kalau sekarang IT berperan, ya, IT mencari, mengumpulkan informasi sehingga banyak pemilik properti menggunakan hotel. Nah, digunakanlah seperti Gojek, Uber dan sebagainya. Nah, ini histori dari revolusi industri. Dulu mekanismenya adalah menggunakan hidro atau uap, ya. Awalnya mekanisme mesin masih menggunakan manusia, menggunakan hewan, kemudian ditandai dengan ditemukan mesin uap. Kemudian mesin uap ganti menjadi listrik, electric power, sama vehicle mobility. Kemudian digantikan dengan industri 3.0, ya, menggunakan automation, komputer dan otomatisasi, automation. Kemudian industri 4.0, Internet of Things, ya, service and people, gitu. Jadi saat ini kita sudah di era industri 4.0. Nah, beberapa negara yang sudah menerapkan era industri 4.0, ya, ini ada beberapa. Dimulai di tahun 2011 sampai tahun 2018 ini masih cetakan lama, ya. Jadi ini tahun 2011 sampai 2018 ini sudah mulai menerapkan
di beberapa negara misalnya seperti Belanda ya, kemudian di misalnya ini Jerman ya, Jerman itu sudah menyiapkan, di Belanda kemudian ini juga sudah menyiapkan. Kemudian ini beberapa tahun 2014 mulai di Korea Selatan, Cina ya, kemudian ini Jepang sudah mulai menerapkan di 2005. Kemudian kalau di negara kita itu mulai planning ya di tahun 2018, dan kita saat ini sudah mulai di tahun 2020 ini sudah mulai menerapkan Internet of Things. Jadi kita sudah masuk di era industri 4.0. Nah, apa sih era industri 4.0 ini? Ada beberapa key atau 5 kunci yang digunakan untuk era industri 4.0. Ya. Nah, ini digunakan di Indonesia nantinya ada 5 kunci. Yang pertama ada objektif, kemudian ada fokus area, ada budget and funding model, kemudian ada stakeholder dan implication. Ya. Nah, jawaban utama dari revolusi industri terletak pada terjadinya perubahan fundamental teknologi. Ya, artinya kita sanggup atau tidak, siap atau tidak untuk menghadapi era revolusi industri ini. Jadi siap ya untuk menghadapi era revolusi industri 4.0. Nah, ini kemudian di Indonesia untuk menyiapkan impact ya industri 4.0 Global Top Economic by 2030. Persiapan kita di 2030 untuk masuk di industri 4.0 secara menyeluruh ya. Nah, digital technology bring disruption. Disruption, inovasi disruption. Jadi disruption itu kita akan masuk di fase di mana kita akan terdisrupsi oleh teknologi. New digital technology, ini model new digital technology saat ini ada cloud, ada sosial, ada mobile, ada big data, internet of everything. Ya. Masuk menjadi new source of value, new business model, kemudian menjadi new type of customer and employee. Kemudian akan menjadi new leadership style. Nah, inilah improve economic. Improve economic di sini menggunakan low manager cost, ya, marginal cost, high loyalty, higher profit margin, higher revenue growth, higher enterprise value. Jadi menggunakan cost yang minimum dengan loyalitas yang tinggi dan juga profit yang tinggi, revenue yang meningkat, revenue atau pendapatan. Nah, digital disruption by industri, ada beberapa industri yang sudah mulai terdisruption. Misalnya ini di teknologi yang pertama, kemudian ada media dan entertain, kemudian retail juga sudah mulai terdisruption ya. Teknologi pasti semakin cepat meningkat, kemudian media dan entertainment sekarang sudah
misalnya kayak apa, TV ya kan. TV sekarang sudah kalah sama YouTube ya, media entertainment. Kemudian kayak bioskop itu media entertainmentnya juga sudah mulai kalah dengan namanya Netflix ya kan. Kemudian retail, nah retail pun juga sudah mulai saat ini terdisruption oleh yang namanya marketplace ya. Kemudian ada financial services, ada telecommunication, education. Nah, education saat ini kita masuk di era industri 4.0, di mana education ya itu sudah tidak harus tatap muka secara bertemu face to face, tapi bisa bertemu di virtual. Nah, education sudah mulai, apalagi dengan ditandainya pandemi ya. Saat ini dari bulan Maret, dari awal tahun 2020 kita sudah merasakan era disruption di dunia education, di dunia pendidikan. Ya. Kemudian di hospital and travel, ya, CGP atau manufaktur juga akan terdisruption. Kemudian ada healthcare, ada utility, ada oil and gas, kemudian ada yang terakhir ada pharmaceutical, ya, pharmaceutical. Ini akan menjadi new digital technology terdisruption. Ini ada beberapa disruption model, bisnis model yang sudah terdisruption. Contohnya ada subscribe model, yang menggunakan subscribe model ini Netflix, jadi menggunakan subscribe, customer hanya akan membayar sesuai dengan yang dia tonton ataupun yang di subscribe, yang dilihat terhadap produknya atau servisnya gitu. Jadi kalau kalian nanti berlangganan Netflix, itu hanya berlangganan yang kalian tonton, yang kalian lihat, itu adalah model itu subscribe service. Kemudian ada juga model yang kedua yaitu freemium model, free. Pertamanya freemium. Jadi kalau mau menambahkan service atau penambahan service, maka harus membayar. Ya, menambahkan service, misalnya ada additional feature. Ini contohnya ini Skype, ya Skype. Misalnya mau buat background, gitu kan? Nah itu additional feature, harus bayar, gitu kan? Atau misalnya mau membuat roomnya lebih banyak, gitu kan? Atau misalnya mau buat webinar lewat Skype, nah itu additional feature, maka itu freemium model. Pembayaran ataupun di charge itu hanya dari additional. Kemudian ada yang menggunakan model free, benar-benar free model, seperti Google yang selama ini kita gunakan, ya, kalian juga pasti menggunakan. Kalian menggunakan free dari Google. Tapi dari free itu kita akan dikenakan, Google akan menghasilkan data, ya, menyimpan data kita, sehingga data kita itu akan masuk ataupun digunakan Google untuk sebagai database, sebagai big data untuk digunakan ataupun digunakan sebagai media iklan, ya. Gitu. Kalau di email kalian itu ada muncul iklan, nah ini Google menggunakan data kalian untuk digunakan sebagai ini free. Kita menggunakan free, tapi Google akan mendapatkan nilainya atau revenue, mendapatkan pemasukan dari mana? Ya, dari iklan. Kemudian ada marketplace, model marketplace. Nah, ini sudah tentunya memang platform yang digunakan untuk eBay. Nah, ini platform eBay. Kemudian ada access over ownership. Ini ada contohnya Peerby. Kemudian yang keenam ini ada contoh hypermarket. Ini Amazon, ya. Amazon itu menggunakan model disruption. Model Amazon itu adalah modelnya sebuah
menggunakan Zoom, menggunakan ini apa namanya, Amazon itu marketplace ya, marketplace. Kemudian ada Tesla. Nah, ini ada company Tesla, kemudian ada Pyramid, kemudian ada juga the on demand Uber. Nah, ini menggunakan Uber, kemudian ada ekosistem. Kemudian ini ada external collaboration. Ini contohnya adalah misalnya Apple dan juga sepatu Nike ya, Nike kolaborasi dengan beberapa apa namanya, berkolaborasi dengan Apple dan juga berkolaborasi dengan sepatu. Kemudian kita lanjut. Nah, ini disruption is everywhere. Kalau kalian lihat nih ada beberapa customer demand, kemudian ada supply chain, ada awareness marketing, ada distribution. Ini ada beberapa opportunity ya, dan capitalis weakness. Nah, kita lihat di sini ada 5 perusahaan di dunia digital saat ini. Kalau tahun 2006 ini ada Action, kemudian ada ini apa ini, GA ya. Kemudian ada Total, Microsoft, kemudian Citi. Ini menduduki peringkat 5 besar. Kemudian tahun 2011 ini digantikan menjadi, ini Action masih tetap menjadi 5 besar, kemudian Apple, Microsoft berubah tergantikan oleh Apple, kemudian ada PetroChina, ada Shell dan ICBC. Nah, kemudian tahun 2017 itu Apple masih menduduki di peringkat 5 besar. Terus ada yang menyusul, ada Alphabet, ada Microsoft, Amazon dan Tencent. Nah, ini adalah era disruption. Era disruption ini sebelumnya ini adalah perusahaan-perusahaan yang bukan teknologi ya, yang menjadi top 5 besar di dunia. Nah, ini sekarang digantikan dengan teknologi. Kemudian beberapa teknologi ini menjadi unicorn ya, unicorn seperti misalnya Google, Facebook, Cloudera, Tesla ya. Kemudian ada Uber, Cloudflare, Airbnb, Snapchat, Xiaomi. Ini beberapa unicorn yang ada pada saat ini. Belum sampai 10 tahun ini sudah masuk ke unicorn. Kalau sebelumnya harus mencapai tahun 20 tahun ya. Jadi sekarang udah menggunakan teknologi itu tanpa menunggu waktu yang lama, misalnya paling lama ini 6 tahun sampai 10 tahun itu sudah menjadi perusahaan besar. Seperti kalian ketahui misalnya kayak Gojek, Tokopedia ya, kemudian ada Shopee, itu kan udah menjadi unicorn di Indonesia. Nah, ini beberapa media digital transformation ya. Jadi udah siapkah kalian masuk di dunia disruption? Nah, ini ada beberapa di century disruption tahun 2021 era 21 ada Mas Menteri ya. Kemudian ini siapa nih? Udah tahu nggak kalian?
Ini adalah Mas Mark. Kemudian ada Elon Musk, ini SpaceX, Elon Musk. Kemudian ada ini dulu yang Apple. Oke, kemudian ini Elon Musk itu membuat SpaceX Just Plan. Nah, standarnya seperti ini. Nah, beberapa company atau perusahaan yang masuk di capital market cap ini di Silicon Valley ya, dari tahun 2011 sampai 2016. Oke, jadi perlu kalian ketahui, jadi understanding of millennial. Ya, milenial itu seperti apa ya? Harus menjadi milenial. HR atau human resource dan millennial itu adalah insight into your new human capital. Jadi nanti kalian itu harus menjadi new human capital. Nah, apa aja generalisasi dari new human capital? Nanti kalian harus punya asset, liability, motivation. Generalization. Kita lanjut. Nah, nantinya itu new capital ketika recruitment ya, sebuah recruitment itu akan ada provide a flexible and environment ya. Kemudian ada strength and promote training, skill development, implement a mentoring program, ensure your organization. Oke, ini tadi penjelasan saya terkait dengan era revolusi industri di 4.0 ya. Akan kita bahas. Oke, silahkan dicek kembali materi hari ini. Nanti jika ada yang masih kurang jelas, kurang paham, bisa kita diskusikan di grup, di grup untuk SIM ya, sesuai kelas masing-masing. Oke, untuk tugas ini ada beberapa hari ini kita ada tugas untuk mengerjakan tes. Nanti saya buatkan Google Form-nya di e-learning ya. Nanti kalian perhatikan di e-learning untuk tugasnya seperti apa. Kemudian saya mengingatkan kembali untuk tugas UAS ya. Untuk tugas UAS di minggu ini ya, hari ini silakan dibuka kembali dan direview kembali untuk tugas yang sudah kalian buat ya. Ini saya mengingatkan kembali bahwa tugas untuk project UAS itu adalah melakukan observasi ya. Ini melakukan observasi ini adalah tugas tugas UAS itu yang ini di pertemuan kedua. Nah, ini membuat proposal dari sebuah karya kreatif, inovatif dan menciptakan karya teknologi iptek. Ini ya, tugas UAS ini yang project. Jadi membuat proposal dari sebuah ide atau gagasan kreatif dan inovatif dalam menciptakan karya teknologi, membuat rancangan, gagasan, nanti bentuknya prototipe dan mock-up. Ya, proposal atau rencana ide dibuat dalam bentuk makalah dan dipresentasikan secara kelompok. Nah, untuk presentasi itu
nanti rencana kita akan menggunakan Zoom, ya. Namun bisa terlebih dahulu dipersiapkan kalian untuk membuat videonya. Jadi silakan buat video presentasi pada kelompok kalian masing-masing, ya. Tidak perlu mau maju kelompok pertama, kedua dan sebagainya, tapi siapkan untuk minggu depan, ya. Minggu depan kita akan pertemuan untuk presentasi, ya. Jadi untuk mengambil nilai UAS, ya, dari hasil presentasi yang kalian sudah buat. Nah, untuk makalahnya kemarin sudah kita tampilkan, ya, apa aja. Nah, makalah ini dari judul, kemudian halaman pendahuluan, latar belakang, tujuan, manfaat, luaran yang diharapkan, kemudian buat rancangan gagasan karya, disusun konsepnya, disusun mock-up-nya. Karena kita di mata kuliah PSBO kalian juga sudah membuat apa namanya, ada kayak menggunakan UML, ya, bisa disertakan UML-nya. Nah, tapi lebih di apa namanya, untuk konsepnya ini dan juga mock-up munculkan lebih baik. Oke, itu aja yang dari saya pada hari ini. Terima kasih. Yang masih belum jelas, belum paham, bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Terima kasih. Selamat siang, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.